Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali mempelajari bersama, mengambil faedah dari tafsir juz amma, dan kita masuk pada tafsir surah Quraisy. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa hiya makkiyah, termasuk dari surat makkiyah. Dan kemudian disebutkan tentang hadis menunjukkan keutamaannya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dzukira haditsun gharibun fi fadliha. Disebutkan ada hadis yang gharib tentang keutamaannya. Disebutkan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, qala al-Baihaqi fi kitab al-Khilafiyat, dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan di sini dalam hadisnya, faddalallahu Quraisyan bi sab'i khilal. Allah mengutamakan Quraisy dengan 7 perkara. Di antaranya adalah diturunkannya surat ini. Di antaranya adalah diturunkannya surat wa anallahu anzala fihim surah minal Qur'an, kemudian membaca surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, dan surat ini sangat erat hubungannya dengan surat sebelumnya. Surat apa? Al-Fil, ya. Sangat erat hubungannya, bahkan seakan-akan satu surat, ya. Seakan-akan satu surat, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil Allah mengingatkan orang-orang Quraisy tentang pertolongan Allah, ya, kepada mereka dengan diselamatkannya mereka dari tentara bergajah. Nah, dengan bentuk pertanyaan meskipun untuk menetapkan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui? Artinya engkau sudah tahu, maka ini diingatkan oleh Allah kepada orang-orang Quraisy. Bagaimana Rabbmu telah memperlakukan terhadap tentara bergajah. Bukankah mereka, Allah jadikan makar mereka, upaya mereka itu kemudian tidak berhasil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Bukankah Allah telah menurunkan burung yang membawa batu yang panas, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian Allah jadikan mereka seperti asfim ma'kul. Kemudian juga kenapa Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang Quraisy dari serbuan tentara bergajah tadi. Kenapa? Di antaranya adalah li'ilafi Quraisy. Dan ini ayat yang pertama. Li'ilafi Quraisy, agar apa yang ada pada orang-orang Quraisy terus berjalan. Agar orang Quraisy tetap bisa menjalankan kebiasaannya, menjalankan ini dengan diselamatkannya mereka dari
serbuan tentara bergajah, maka orang-orang Quraisy bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Sebagaimana biasanya. Bahkan lebih dari itu. Aktivitas mereka ya, yaitu ilafihim, aktivitas mereka rihlah yang berupa perjalanan. Rihlat asyita was-shaif, perjalanan pada musim syita, pada musim dingin, was-shaif pada musim panas, tetap bisa berjalan bahkan lebih lancar lagi. Karena apa? Dengan diselamatkannya orang-orang Quraisy dari serbuan tentara bergajah, maka orang-orang pun semakin segan. Ini bukan suku sembarangan ini. Allah selamatkan mereka dari tentara bergajah. Ini orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap sebagai orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mereka lakukan dari kebiasaan mereka semakin bisa lancar, semakin bisa berjalan, termasuk diantaranya ila fihim, kebiasaan mereka rihlah, melakukan perjalanan asyita was-shaif. Nah, pada bulan atau musim dingin dan musim panas. Nah, disebutkan dalam tafsir di sini li'ila fi Quraisy ay li'tilafihim wastima'ihim fi baladihim aminin, agar mereka tetap terjaga persatuan mereka, agar tetap terjaga kebersamaan mereka di negeri mereka yang aman. Ini ayat ini tiba-tiba mengatakan agar agar orang Quraisy itu tetap bersatu, agar orang Quraisy tetap aman di negerinya. Karena kaitannya dengan ayat dengan surat sebelumnya. Allah menyelamatkan orang Quraisy dari gangguan atau serbuan tentara bergajah adalah agar mereka itu tetap bisa eksis, ya, tetap bisa ada, mereka tetap ada bersatu, tetap mereka itu berkumpul bersatu di negeri yang aman. Nah, atau maknanya al-murad bidzalika makanu ya'lafunahu min ar-rihla fi syita ila al-Yaman wa fi as-sayf ila asy-Syam, fil matajir wa fi ghairi dzalik, thumma yarji'un ila baladihim aminin fi asfarihim li'azamatihim 'inda an-nas likaunihim sukan haramillah. Nah, faman 'arafahum ihtaramahum bal dan seterusnya. Baik. Maknanya adalah diantaranya juga maknanya agar orang-orang Quraisy itu bisa menjalankan apa yang mereka biasa lakukan. Jadi makna yang pertama di ilati Quraisy itu agar orang Quraisy itu tetap bisa bersatu, sehingga serbuan tentara bergajah itu tidak berhasil. Allah gagalkan mereka agar orang-orang Quraisy itu tetap bisa bersatu. Atau agar kebiasaan mereka rihlah, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, ila fihim rihlat asyita was-shaif, agar kebiasaan mereka yang berupa perjalanan pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam untuk berdagang itu tetap berjalan, sehingga mereka bisa pergi pada bulan musim dingin ke Yaman, pada musim panas ke Syam, tsumma yarji'un ila baladihim, dan bisa kembali dari Yaman, bisa kembali dari Syam menuju ke negerinya dengan aman. Ini li'azamatihim 'indan nas, karena mereka sudah menjadi suku yang suku yang dimuliakan oleh manusia yang lain, oleh negeri-negeri lainnya, dengan kejadian pada dengan kejadian yang terjadi dari diselamatkannya mereka dari serbuan tentara bergajah, sehingga perjalanan mereka ke Yaman, ke Syam, pulang dari Yaman, pulang dari Syam itu menjadi menjadi lancar, ya, menjadi lancar karena mereka orang yang sudah
disegani oleh negeri sekitarnya karena mereka adalah penduduk haramillah, penduduk yang dari negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada Ka'bah di sana. Maka orang yang mengetahui mereka akan memuliakan mereka. Nah, akan memuliakan mereka. Baik. Ini dalam perjalanan. Dalam perjalanan mereka pun menjadi orang yang aman, tidak ada yang berani mengganggu. Dengan kejadian apa? Pada surat yang sebelumnya itu. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada mereka dengan nikmat ini, dengan nikmat diselamatkannya mereka dari serbuan tentara bergajah, sehingga mereka bisa tetap bersatu, tidak hancur, tidak bercerai-berai, dan sehingga mereka pun tetap bisa menjalankan rihlah mereka, safar mereka untuk berdagang ke Yaman atau ke Syam. Semua ini mestinya menjadi sebab mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat berikutnya Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Maka beribadahlah, mestinya mereka itu beribadah kepada Rabb-nya hadzal bait, kepada Rabb-nya apa? Rabb-nya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan oleh dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, "Tsumma arsyadahum ila syukri hadhihi ni'mah al-'azimah." Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk mensyukuri nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat mereka itu diselamatkan dari serbuan tentara bergajah, mereka menjadi orang yang tidak berpecah belah, tidak hancur dengan sebab serbuan tentara yang bergajah tadi, karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat mereka bisa semakin disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Allah kemudian menunjuki mereka untuk mensyukuri nikmat ini, yaitu dengan apa? Beribadah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Ai falyuwahhidu. Falyabudu artinya apa? Falyuwahhidu. Beribadahlah kepada Allah dengan mengesahkan ibadah. Wal yuwahiduhu bil ibadah. Yani semua perintah beribadah dalam Al-Qur'an maksudnya apa? Maksudnya ikhlaskanlah ibadah hanya untuk Allah saja. Ibadah itu tidak akan dikatakan ibadah tanpa tauhid. Ibadah itu tidak akan dikatakan ibadah tanpa berlepas diri dari syirik. Maka perintah beribadah kepada Allah artinya apa? Tauhidkan Allah. Ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Jangan diberikan kepada yang lainnya. Nah, sebagaimana telah Allah berikan kepada mereka berupa apa? Berupa nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada mereka. Kama ja'ala lahum haraman amina wa baitan muharrama, sebagaimana Allah telah jadikan bagi mereka tempat yang suci, tempat yang aman, tempat yang dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada rumah yang dimuliakan, yaitu apa? Ka'bah. Itu Ka'bah. Maka di sini ayat yang keberapa ini? Yang ketiga, ini ada petunjuk bagi Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang Quraisy, agar mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat dengan apa? Dengan beribadah. Ini juga perkara yang penting. Bahwasanya syukur itu sudah ditetapkan bagaimana tata caranya. Untuk mensyukuri nikmat Allah sudah ditetapkan oleh Allah bagaimana caranya. Yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan melakukan acara-acara bid'ah. Bukan dengan melakukan perayaan-perayaan yang tidak ada syariatnya. Mensyukuri nikmat berupa mendapatkan negeri yang aman, diselamatkan negerinya dari tentara bergajah. Kalau kita, negeri kita diselamatkan dari apa? Dari penjajahan dahulu. Dari penjajahan Belanda, penjajahan apa? Jepang. Bagaimana mensyukurinya?
bukan dengan perayaan-perayaan, bukan dengan pada waktu malam tanggal kemerdekaan, hari kemerdekaan kemudian dijadikan sebagai saat untuk berfoya-foya, hiburan-hiburan, bukan dengan seperti itu. Tapi dengan membangun negeri ini dengan ibadah. Menjadikan penduduk negeri ini menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, meninggalkan syirik, mengagungkan sunnah, meninggalkan bid'ah. Begitu bersyukurnya. Bukan dengan bermaksiat, bukan dengan berfoya-foya, bukan dengan menghabur-haburkan uang masyarakat, uang negara. Nah, tapi digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu bukan hanya pada setiap tahun sekali, pada 17-an saja. Nah, sensitif apa enggak? Bukan hanya itu saja, tapi setiap hari kita bersyukur kepada Allah dengan diselamatkannya negeri kita dari penjajahan orang-orang kafir dari Belanda ataupun dari Jepang dahulu. Dengan bersyukur yang sesungguhnya menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Quraisy diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab diselamatkan dari tentara Nasrani, negeri Nasrani yang menyerang mereka. Bagaimana bersyukurnya? Fal ya'budu rabb hadzal bait. Beribadahlah kalian kepada Rabbnya hadzal bait. Yani Ka'bah, Rabbnya Ka'bah. Nah, itu bersyukurnya demikian. Alladzi at'amahum min ju'. Kemudian disebutkan sifat Rabb tadi, sifatnya Allah, sifatnya Rabb yang menciptakan, memelihara Ka'bah. Dengan sifat berikutnya alladzi at'amahum min ju', alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makan mereka, dari sebab kelaparan. Ya. Ini di sini diingatkan bahwasanya Allah telah memberikan makan kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy di negeri yang apa? Di negeri yang ini yang penuh dengan gurun pasir kan, dengan Ka'bah yang tidak ada tanaman, jarang tanaman, tidak tumbuh di sana tanaman kecuali didatangkan dari negeri lain barangkali. Tanahnya juga dari negeri lain. Sekarang alhamdulillah sudah hijau. Dahulu kan tidak ada. Sekarang sudah dibawakan tanah dari berbagai negeri di sana, kemudian bisa ditanami. Dan telah masuk ke sana buah-buahan yang tidak lagi kekurangan buah-buahan, tidak seperti apa dahulu. Dahulu air saja sulit, ya kan? Kisah kemudian munculnya air Zam-Zam. Di sana sulit air, tapi kemudian Allah berikan air Zam-Zam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai negeri yang buah-buahan di sana banyak. Dan ini juga merupakan bukti dikabulkannya doa Nabi Ibrahim untuk negeri Mekah. Nabi Ibrahim pernah berdoa, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma tarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Dan surat Al-Baqarah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah keamanan untuk negeri ini. Berikanlah keamanan untuk negeri apa? Negeri Mekah ini. Maka Allah berikan keamanan. Ya. Kejadian diserangnya ini sebelum Nabi Ibrahim atau setelah Nabi Ibrahim? Setelah Nabi Ibrahim. Dikabulkannya doa Nabi Ibrahim, diselamatkannya kota Mekah dari berbagai gangguan. Maka ini doa dari Nabi Ibrahim. Alladzi at'amahum min ju', dan Allah memberikan kepada mereka makanan karena ketika mereka lapar. Nah, Dia memberi makan ketika mereka lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka ketika mereka apa? Ketika mereka takut. Ini doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk negeri Mekah. Sehingga negeri yang seperti itu menjadi negeri yang makmur, buah-buahan serba ada, semuanya sudah ada di sana. Nah, keadaan pun aman, tentram.
Nah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Maka fal yufriduhu bil ibadah wahdah la syarikalah. Maka mestinya mereka orang-orang Quraisy, mestinya mereka menjadi orang-orang yang menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'budu min dunihi sanaman wala niddan wala wasana. Semestinya mereka tidak menjadi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, apakah itu berupa patung ataukah itu berupa tandingan yang lainnya atau berupa wasan, sembahan selain Allah, apapun saja, apapun bentuknya. Mestinya mereka menjadi orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepada negeri tersebut. Sehingga menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang tidak pernah kekurangan makanan. Menjadi negeri yang aman yang tidak pernah kekurangan makanan. Nah, yang sebelumnya adalah negeri yang tandus, negeri yang tidak ada air. Kemudian Allah jadikan menjadi negeri yang air melimpah, bahkan bisa dibawa kemana-mana. Semuanya diambil dari negeri situ. Air Zam-Zam itu kemana-mana sudah, tidak pernah berkurang, tidak pernah habis, terus. Nah, tidak pernah kekurangan air, makanan, buah-buahan juga melimpah di sana. Nah, maka mestinya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan tadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Alim dan Mukathir, fal yufriduhu bil ibadah wahdahu la syarikalah. Maka mestinya mereka menjadi orang-orang yang apa? Mengesakan Allah dalam beribadah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Mestinya mereka tidak beribadah kepada selainnya, apakah itu bentuknya patung ataukah bentuknya apa? Wasan yang lain-lainnya, apakah bentuknya pohon ataukah bentuknya kuburan, apa saja. Nah. Baik. Ini surat Quraisy. Nah. Ada kaitannya erat dengan surat Al-Fil. Nah. Dan di sini ada isyarat, wallahu alam, ada isyarat oleh Al-Imam Al-Katsir. Beliau mengatakan hadhihi surah mafsulah 'anil lati qablaha fil mushaf al-Imam. Jadi surat ini tertulisnya itu apa? Terpisah dengan surat Fil. Terpisah, tidak sendiri. Artinya setelah surat Fil kemudian ada bismillah, kemudian baru liila fi Quraisy. Sehingga ini bukan surat yang satu, tapi surat yang dua. Ada dua surat tapi maknanya apa? Sangat erat, maknanya sangat erat. Sebagaimana surat apa itu? Surat At-Taubah dengan surat sebelumnya Al-Anfal. Ini apa? Al-Anfal. Nah, dengan surat yang sebelumnya. Itu kaitannya erat. Sehingga berpindah dari surat Al-Anfal ke surat At-Taubah tanpa apa? Tanpa bismillah. Karena kaitannya erat. Dan di sini ada isyarat bahwasanya di sana ada yang menjadikan ini sebagai satu surat dengan surat Al-Fil. Tapi yang disebutkan yang masyhur yang sampai kepada kita dan yang kemudian diterima oleh kaum muslimin adalah bahwasanya ini satu surat tersendiri. Cuma di sini ada isyarat, seakan-akan di sini ada isyarat. Ya, kalimat ini menunjukkan di sana ada yang menggabungkannya menjadi satu surat. Wallahu taala a'lam bishawab. Namun yang apa? Yang sampai yang masyhur yang dikenal oleh kaum muslimin sampai sekarang ya ini adalah surat yang berbeda meskipun maknanya sangat erat. Nah, kemudian lam juga ini ada yang terlewati tadi. Lam pada kalimat li'ila, ya, li'ila ada yang mengatakan, Ibnu Jarir mengatakan as-shawab anna lam la ta'ajjub. Lamnya adalah lam ta'ajjub. Seakan-akan Allah menyatakan apa? U'jubu li'ila fi Quraisy wa ni'mati 'alaihim bi dzalik. Ya. Apa? Betapa hebatnya ya. Tidaklah kalian heran, tidakkah kalian kagum? Kagumlah, gitu ya. Kagumlah dengan pertolongan Allah kepada mereka. Kagumlah dengan kalian kepada tidak bercerai-berainya orang-orang Quraisy, tetap bersatunya orang-orang Quraisy. Kagumlah kalian dengan nikmat-nikmatku kepada orang-orang
Quraisy. Maknanya seakan-akan begitu. Nah. Kemudian dikatakan qala wa dzalika li ijma'il muslimin ala annahuma suratani munfasilatan mustaqillatan. Yang demikian ini karena apa? Kesepakatan kaum muslimin bahwasanya dua surat ini adalah surat yang berpisah, yang terpisah sendiri-sendiri. Ini kesepakatan kaum muslimin bahwasanya surat ini adalah surat yang apa? Terpisah sendiri-sendiri. Kalimat ini tadi mengesankan di sana ada yang apa? Ada yang mengatakan bahwa ini adalah surat yang satu. Tapi sepakat kaum muslimin bahwa yang benar adalah apa? Ini adalah dua surat yang terpisah, namun sangat erat kaitannya dengan surat Al-Fil. Baik, selesai dari surat Quraisy. Masih ada waktu? Dilanjutkan? Ya? Atau sudah habis? Masih ada? Ya, kita lanjutkan dengan surat berikutnya. Ini barangkali nanti surat-surat berikutnya dua surat karena pendek-pendek. Surat yang berikutnya adalah apa? Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Wahiyya Makkiyah. Ini juga surat Makkiyah. Lengkapnya Allah berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Nah, alladzina hum ini panjang ya. Dibaca panjang. Mad wajib. Yura'un nya juga dibaca panjang karena waqaf. Alladzina hum yura'un panjang. Wa yamna'unal ma'un dibaca panjang. Meskipun boleh juga dibaca dua harokat, tapi kalau kita bacanya dari depan sudah setiap waqaf kita baca arid disukun dengan panjang, ya berikutnya kita baca panjang. Ketika kita baca misalnya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, misalnya berapa? 6 harokat misalnya. Maka nanti yang kedua juga begitu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sama, dibuat yang serasi. Jangan satunya 2, satunya 4 sebenarnya tidak serasi. Boleh saja, karena memang boleh dibaca bid-din, 2 harokat juga boleh. 4 harokat juga boleh bid-din. Tapi dibuat serasi lebih bagus. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama apa? Ara'aita. Tidakkah engkau mengetahui? Beritakan kepadaku, kabarkan kepadaku, wahai siapa? Beritakan kepadaku ini kepada siapa arahnya? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beritakan kepadaku, wahai Muhammad. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala ara'aita ya Muhammad. Tidakkah engkau tahu wahai Muhammad? Artinya beritakan kepadaku wahai Muhammad, alladzi yukadzibu bid-din. Orang yang mendustai apa? Mendustai apa? Ad-din di sini maknanya apa? Ad-din itu bisa macam-macam maknanya. Kalau dalam lakum dinukum waliyadin, itu dinnya apa? Itu dinnya agama atau ibadah. Untuk kalian ibadah kalian, untukku ibadah. Tapi kalau pada kalimat maliki yaumiddin, ini artinya apa? Hari pembalasan. Nah, yang di sini apa ini kira-kira? Yukadzibu biddin, mendustai apa? Mendustai agama atau mendustai hari pembalasan? Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, wa huwal ma'ad wal jazaa was thawab. Beritakan kepadaku orang-orang yang mendustai hari pembalasan, mendustai hari kebangkitan, mendustai hari pembalasan amalan. Beritakan kepadaku mereka. Siapa mereka itu? Kemudian disebutkan, mereka itu orang-orang yang mendustai hari pembalasan, yang mendustai hari
akhirat, hari pembalasan di akhirat, mereka itu adalah siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah, dia itu adalah orang yang yad'ul yatim. Apa artinya? Ai huwal ladzi yaqharul yatim wa yudlimuhu haqqahu wa la yut'imuhu wa la yuhsin ilaihi. Orang yang mendustai hari pembalasan, sifatnya mereka, di antara tandanya mereka adalah orang-orang yang apa? Yang berbuat zalim kepada anak yatim, menyakiti anak yatim, menzalimi hak anak yatim, tidak memberi makan kepada anak yatim, tidak berbuat baik kepada anak yatim. Anak yatim itu apa? As-saghir alladzi mata abuhu. Anak yang masih kecil, yang belum baligh, yang meninggal bapaknya. Kalau meninggal ibunya yatim bukan? Kalau meninggal ibunya bukan yatim. Yatim itu kalau meninggal bapaknya. Meninggal orang yang akan mencari nafkah untuknya. Meninggal orang yang akan melindungi dia dari hal-hal yang akan menyakiti dia. Meninggal orang-orang yang menjadi pemimpinnya. Orang yang seperti ini kan orang yang lemah. Orang yang sudah tidak punya bapak sejak kecil, sejak belum balik sudah tidak ada bapaknya. Ini orang yang lemah. Maka pantaskah orang yang lemah kemudian malah disakiti? Orang yang lemah malah kemudian hartanya diambil, harta warisannya diambil misalnya. Atau haknya dizalimi, tidak diberi, tidak dibantu, tidak dikasihani, tidak ditolong. Dia adalah orang yang butuh apa? Butuh pertolongan. Orang yang sangat butuh pertolongan. Dan Nabi SAW sangat menganjurkan untuk memberi makan kepada anak yatim. Bahkan Nabi mengatakan, saya dengan orang yang memberi makan anak yatim, kahataini fil jannah, sangat dekat nanti di surga. Di surga nanti sangat dekat dengan Rasulullah SAW, orang-orang yang berbuat baik kepada anak-anak yatim, dengan berbuat baik kepadanya, dengan membantunya, menolongnya. Nah, yang sebaliknya, yaitu orang yang tanda bahwa dia adalah orang yang mendustai hari pembalasan. Tidaklah orang yang melakukan seperti itu kecuali dia adalah orang yang tidak ingat dengan hari pembalasan. Yang harusnya ini orang dibantu, anak yang harusnya dibantu, malah sebaliknya disakiti. Ini jelas tidak mungkin orang yang ingat dengan hari pembalasan, orang yang takut dengan adanya hari pembalasan nanti akan melakukan seperti itu. Ini menunjukkan orang yang tidak takut dengan hari pembalasan. Orang yang berbuat seperti itu, yang menyakiti anak yatim, yang menghardik ya, atau apa? Nah, menghardik anak yatim, menyakiti anak yatim, tidak memberi makan anak yatim. Nah, tidak berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yakni al-faqir alladzi la syai'a lahu yaqumu bi kifayatihi. Ada satu kalimat saya tidak tahu. Yaqumu bi kifayatihi. Nah, bi audihi wa kifayatihi. Ya. Miskin adalah orang yang fakir, sama. Fakir dengan miskin kalau disebutkan satu sama saja. Fakir ya, miskin ya, fakir. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, ada yang mengatakan fakir itu lebih bawah daripada miskin, ada yang mengatakan yang miskin lebih bawah dari fakir. Tapi kalau disebutkan satu, ya, fakir ya miskin ya fakir, sama saja. Itu orang yang tidak bisa memenuhi kehidupan sehari-harinya. Nah, tidak harus dia orang yang tidak punya penghasilan. Terkadang dia orang yang punya penghasilan, tapi penghasilannya nggak tetap. Ini bisa masuk dalam fakir atau miskin. Penghasilannya nggak tetap, kadang dapat, kadang tidak. Nah, ini fakir, masuk ke dalam fakir miskin.
Bisa dapat, bisa tidak dapat. Kadang dapat banyak, kadang tidak dapat. Ini bisa masuk pada sini. Atau selalu dapat. Masya Allah. Seperti pegawai negeri misalnya. Selalu dapat atau tidak? Selalu dapat. Dapatnya juga tidak kurang, dapatnya mungkin banyak. Tapi kebutuhannya lebih banyak daripada penghasilannya. Dapatnya mungkin bisa 2 juta, 3 juta. Tapi kebutuhannya sebulannya 5 juta. Ini kebutuhan normal ya, bukan diada-adakan. Nah, masuk ke dalam kelompok apa? Fakir, masuk dalam kelompok miskin. Nah, dari mana kita tahu? Ya, yang paling tahu ya tetangganya, orang dekatnya. Makanya di sini orang-orang yang memiliki kelebihan dia peduli kepada orang-orang yang di sekitarnya. Tidak terang-terangan, kamu penghasilannya berapa, kebutuhannya berapa, tidak, tapi dilihat apa secara ya tidak menyakiti hatinya. Oh, ini kayaknya ini nggak cukup ini. Nah, anaknya aja, masya Allah, banyak, istrinya juga banyak, anaknya banyak, penghasilannya ini mesti kurang. Nah, ini yang peduli yang kaya yang peduli akan tahu, akan tahu kepada orang-orang yang di sekitarnya. Ya, makanya zakat itu kan diberikan di daerahnya. Zakat fitrah itu diberikan di zakat mal diberikan di daerahnya, karena orang itu akan tahu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dia berikan kepada yang di luar sana, bagaimana dia akan tahu? Mungkin dia bisa tahu, tapi paling tidak orang-orang yang di sekitarnya juga akan merasa tersakiti ketika yang di sekitarnya itu tidak mendapatkannya, sementara yang jauh ya memperhatikannya. Ala kulli hal khonafidin azanallahu wa yakum. Termasuk dari sifat orang-orang yang mendustai hari pembalasan adalah mereka yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi, tidak mencukupi penghasilannya, tidak mencukupi kebutuhannya, kebutuhannya. Nah, maka perhatian kepada orang miskin ini perkara yang dituntut dalam agama kita. Nah, apakah secara sendiri-sendiri ataukah secara bersama-sama dalam satu RT misalnya, dalam rapat RT dibuat dibicarakan bagaimana tetangga kita ada yang miskin apa tidak. Siapa di antara tetangga kita yang miskin? Kemudian kita bersama-sama satu RT misalnya untuk mencukupinya. Bisa seperti itu atau bisa setiap orang memperhatikan saudaranya yang lainnya. Kemudian disebutkan berikutnya, summa qala fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka celaka bagi orang yang salat. Nah, fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Siapa yang celaka? Salat kok celaka. Kalau salat celaka, bagaimana dengan yang tidak salat? Bukan sebaliknya, salat saja celaka mendingan tidak salat. Salat saja celaka, apalagi tidak salat begitu. Harusnya ada berikut. Apalagi kalau tidak salat. Salat saja masih bisa celaka. Siapa yang celaka ini salat? Yang salat tapi celaka, alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, yakni al-munafiqin, celaka mereka orang munafiqin yang salatnya seperti itu. Alladzina yusallun fil alaniyah wa la yusalluna fi sir. Yaitu orang yang kalau dilihat orang salat, tapi kalau tidak dilihat orang tidak salat. Ketika kaum muslimin bersama dengan dia salat. Ketika kaum muslimin meninggalkan negerinya untuk berjihad misalnya, dia berada di negeri tadi sendirian, tidak ikut berjihad, dia tidak menjalankan sholat. Ini orang munafiqin. Nah, walihada qala lil musallin. Sehingga di sini Allah menyatakan lil musallin, ay alladzina hum min ahli salat, yaitu mereka yang orang-orang yang sholat. Yang celaka ini orang-orang yang sholat. Lil musallin, bukan orang kafir maksudnya, tapi orang-orang yang mengaku menampakkan dirinya
menampakkan dirinya Islam, tapi sesungguhnya dia orang munafikin. Alladzihum min ahli shalah wa qad iltazamu biha, dan dia orang yang terus-menerus salat. Masyaallah, setiap hari salat. Tapi salatnya itu tadi kalau dilihat orang dia salat. Tsumma hum anha sahun. Imma an fi'liha bil kulliyah kama qalahu Ibnu Abbas, wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddar laha syar'an wa yukhrijuha an waqtiha bil kulliyah kama qala Masruq wa Abu ad-Duha. Siapa yang salat tapi dia celaka adalah orang yang alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang salatnya itu lalai. Lalai di sini maksudnya bisa jadi dia itu salat ketika dilihat orang, kalau tidak maka dia tidak salat sama sekali. Berarti dia meninggalkan salat secara apa? Keseluruhan. Dia betul-betul sama sekali tidak salat. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Atau maksudnya orang yang lalai dari salat bukan meninggalkan salat, tapi dia melakukannya tapi tidak pada waktunya. Nah, dia melakukannya tidak pada waktunya yang sudah ditetapkan. Salat salat asar ketika matahari sudah mau tenggelam. Meskipun itu boleh bagi orang-orang yang darurat saja, terpaksa dalam keadaan yang darurat. Tapi orang-orang yang tidak memiliki darurat, ya dia tidak boleh salat pada waktu itu. Kalau salatnya pada waktu itu salatnya orang-orang munafikin tadi, yaitu orang yang melalaikan salat dari waktu yang telah ditetapkan. Ini waktu-waktu salat itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang tidak ingin celaka dengan salatnya, dia melakukan pada waktu yang telah ditetapkan. Adapun dia melakukan di luar waktu yang sudah ditetapkan, maka itu orang yang celaka meskipun dia salat. Atau maksudnya adalah orang yang memang tidak salat sama sekali karena tidak ada yang melihatnya. Dia salat ketika ada yang melihatnya saja. Ketika tidak ada yang melihatnya, dia tidak salat. Nah, ya ini sebagaimana dikatakan oleh Masruq dan Abu ad-Duha. Nah, kemudian dikatakan oleh Atha ibn Dinar. Atha ibn Dinar mengatakan, alhamdulillah alladzi qala an salatihim sahun wa lam yaqul fi salatihim sahun. Masyaallah. Bagus sekali ini perkataan Atha ibn Dinar. Beliau mengatakan alhamdulillah, dia memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Yang menyatakan dalam ayatnya alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang terhadap salatnya itu lalai. Allah tidak mengatakan di sini fi salatihim sahun, yang ketika salat lalai, tidak mengatakan itu. Kalau mengatakan yang ketika salat lalai, barangkali masuk semuanya gitu. Kalau gitu kan. Tapi Allah tidak mengatakan begitu. Tapi apa? Terhadap salatnya. Itu tadi. Terhadap sholat itu artinya dia itu sholat tidak pada waktunya. Kemudian apa? Ketika dilihat orang sholat, ketika tidak dilihat orang tidak sholat. Bukan pada saat pelaksanaan sholat. Alhamdulillah Allah tidak mengatakan fi sholatihim, kata Atha ibn Dinar. Tapi mengatakan an sholatihim, bukan fi sholatihim. Kalau fi sholatihim, maka ini sesuatu yang sangat berat. Nah, mungkin tidak pernah tidak lalai kalau begitu. Selalu saja ada yang lalai. Nah, seringnya begitu. Sampai baca Al-Fatihah saja lupa sudah baca atau belum. Nah, ini sudah baca atau belum. Nah, ini karena lalai dalam sholatnya. Ini bukan ketika sholatnya, tapi terhadap sholatnya, gitu ya. Barangkali diartikannya terhadap sholatnya, bukan dalam sholatnya. Nah, wa imma an waqtiha al-awwal fa yukhrijunaha ila akhirih daiman aw ghaliban, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala al-wajhil ma'mur, dan seterusnya. Ini sudah masuk Isya. Saya kira kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah, masih pada ayat yang kelima alladzina hum an salatihim sahun, karena keterangannya di sini agak panjang. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi.